Halo teman-teman sobat ternak semuanya, berjumpa lagi bersama Kang Roy Official. Kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting sekali untuk kita ketahui. Bagaimana caranya agar indukan entok kita itu rajin bertelur, dan pastinya telur yang dihasilkan oleh indukan entok kita itu fertil ya teman-teman. Banyak sekali para peternak itu mengharapkan agar indukan entoknya itu telurnya banyak, untuk daya tetasnya juga banyak. Terus bagaimana caranya? Teman-teman jangan di skip pada konten kali ini, tonton sampai selesai, simak sampai selesai agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan informasi secara jelas. Langsung saja ya teman-teman. Yang pertama yaitu kita harus memberikan pakan yang bernutrisi, pakan yang berprotein tinggi. Hal ini sangat penting sekali untuk menunjang pertumbuhan indukan entok kita itu untuk bertelur. Bagaimana untuk pakan yang bernutrisi tinggi atau pakan yang berprotein tinggi itu sangat dibutuhkan sekali untuk entok kita. Lalu apa saja sih untuk pakan yang kadar proteinnya itu tinggi? Untuk rekomendasi saja ya teman-teman dari Kang Roy Official, yang dimana yang pertama dari pakan yang gratis, pakan alternatif, kita bisa menggunakan daun mengkudu. Daun mengkudu itu sangat bagus sekali untuk menunjang pertumbuhan entok kita itu untuk bertelur. Yang kedua bisa menggunakan azolla, bisa menggunakan keong, dan lain sebagainya. Itu untuk macam-macam pakan alternatif untuk entok kita yang kita bisa dapatkan secara gratis di lingkungan sekitar rumah kita teman-teman. Terus pakan yang notabene kita harus mengeluarkan uang, kita harus beli di pakan ternak ataupun di online dan lain sebagainya. Yang Kang Roy rekomendasikan yaitu kita bisa membelinya untuk konsentrat 144 bebek petelur atau bisa menggunakan konsentrat ayam petelur. Selain itu teman-teman juga bisa menggunakan untuk tepung ikan. Itu sangat bagus sekali untuk kadar proteinnya. Menurut Kang Roy, pengalaman kita bahwa konsentrat 144 atau konsentrat ayam petelur dan untuk tepung ikan itu sangat tinggi sekali teman-teman. Jika teman-teman menginginkan untuk kos pakannya yang notabene-nya protein tinggi, teman-teman kalau ingin mendapatkannya secara gratis, teman-teman bisa datang ke pasar ya teman-teman, bisa melihat atau mencari limbah ikan di pasar teman-teman. Para penjual ikan itu kan pasti ada limbahnya, entah itu kepalanya, ekornya, dan lain sebagainya. Itu mungkin banyak sekali didapatkan di daerah pasar yang besar, pasar kota yang notabene-nya itu pasarnya lengkap teman-teman. Itu biasanya banyak sekali, dan sudah terbukti bahwa para peternak yang dekat pasar ataupun dekat untuk penjualan ikan dan lain sebagainya itu bisa memanfaatkan limbah tersebut. Itu dia sangat penting sekali ya teman-teman untuk kita berikan pakan yang bernutrisi, berprotein tinggi untuk indukan entok kita. Lalu selanjutnya apa? Bagaimana untuk faktor yang akan menunjang indukan entok kita itu telurnya banyak dan untuk daya tetasnya atau kefertilannya itu bagus. Yang kedua yaitu untuk pesan dari Kang Roy yang paling penting yaitu indukan dan pejantan. Indukan dan pejantan ini sangat penting sekali untuk kita ketahui karakternya teman-teman. Bagaimana untuk indukan entok itu biasanya tidak sama rata telurnya banyak semua, dan tidak juga telurnya sedikit semua. Jadi teman-teman harus selektif teman-teman untuk memilih indukan yang baik, indukan yang bagus untuk dijadikan indukan breeding, dan yang dimana untuk penghasilan telurnya itu sangat baik sekali. Jadi teman-teman itu bisa melihat atau bisa mengkontrol bagaimana indukan yang telurnya itu sedikit, karena walaupun itu pakannya sudah sama rata, teman-teman bisa mengganti atau menukar indukan tersebut. Teman-teman harus menggantinya secepat mungkin agar untuk kerugian di kandang teman-teman itu tidak berkepanjangan. Terus faktor pejantan ini juga sangat penting sekali teman-teman. Mungkin untuk faktor pejantan ini beberapa peternak itu menganggap sepele. Yang penting pejantannya itu rajin ngawin, pejantannya itu besar, dan lain sebagainya. Namun apa yang perlu kita perhatikan untuk memiliki pejantan? Dari pendapat Kang Roy, kita harus memiliki kriteria pejantan itu yang utama 2 poin teman-teman. Yang pertama yaitu untuk postur ya teman-teman. Postur ini sangat penting sekali, yang dimana itu manfaatnya nanti untuk pencetak bibit, yang dimana bibit kita itu yang menentukan baik, bagus, unggul atau jelek itu salah satunya ada di pejantan teman-teman. Jadi untuk masalah postur ini sangat penting sekali. Yang kedua yaitu untuk masalah performa pejantannya teman-teman.
Terkadang untuk pejantan yang kita beli itu masih muda sekali, itu biasanya untuk spermanya itu belum bagus teman-teman, untuk menghasilkan DOE yang unggul. Biasanya banyak DOE yang cacat atau banyak DOE yang infertil. Untuk DOE untuk pejantan yang tua pun juga seperti itu. Jadi kalau pejantannya terlalu tua dan terlalu muda itu juga tidak baik teman-teman. Jadi kita harus selektif dalam memilih pejantan atau mengkontrol pejantan kita di kandang kita. Kita lihat untuk performanya itu bagaimana. Jadi ini untuk pengalaman saja ya teman-teman, dimana untuk pejantan Kang Roy itu sangat rajin sekali kawinnya teman-teman. Untuk birahinya itu sangat rajin dan bagus sekali lah. Namun apa yang terjadi, pejantan itu untuk menghasilkan telur yang fertil itu sangat minim. Persentasenya itu sangat rendah sekali. Ternyata selama Kang Roy telusuri sampai 1 hari penuh Kang Roy melihat mengkontrol pejantan Kang Roy, ternyata untuk birahinya itu tidak sempurna. Jadi itu sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Walaupun pejantan kita itu birahinya tinggi, namun jika performanya itu tidak baik, itu akan mengakibatkan telur kita itu banyak yang tidak infertil. Jadi teman-teman harus tepat untuk memilih pejantan yang performanya itu bagus. Jadi untuk masalah performa ini Kang Roy ambil kesimpulannya saja teman-teman. Jadi untuk performa ini juga banyak sekali faktor-faktor di dalamnya. Terus untuk masalah selanjutnya yang dimana untuk kita itu agar indukan entoknya rajin bertelur dan bagus sekali untuk breeding. Yang terakhir yaitu untuk masalah nafsu makan dan kesehatan. Mungkin teman-teman itu banyak sekali mengalami untuk indukan entoknya itu nafsu makannya berkurang dan alhasil mengakibatkan indukan entok kita itu lama sekali untuk bertelur. Dan itu sangat disayangkan sekali ya teman-teman, dimana untuk nafsu makan dan kesehatan ini satu kesatuan. Dimana untuk nafsu makannya jika berkurang, otomatis kesehatannya itu juga menurun. Untuk imun tubuhnya itu juga menurun teman-teman. Jadi harus seimbang teman-teman untuk masalah nafsu makan dan kesehatan ini. Maksudnya bagaimana untuk teman-teman untuk masalah nafsu makan, kalau pengalaman Kang Roy, teman-teman bisa memberikan daun pepaya muda setiap 1 minggu sekali. Itu sangat bagus sekali untuk meningkatkan nafsu makan teman-teman. Untuk daun pepaya yang muda, jangan yang tua ya teman-teman, khusus yang muda. Kalau nggak gitu teman-teman bisa memberikan probiotik pada indukan setiap 1 minggu sekali. Jadi tidak harus setiap hari teman-teman memberikan probiotik buat indukan. Itu nanti mungkin ada efek tersendiri buat indukan, malah tidak baik. Terus untuk masalah kesehatan ini sangat penting sekali, teman-teman harus memberikan perawatan harian, perawatan bulanan dan lain sebagainya untuk menjaga indukan kita itu bertelurnya sangat rajin dan pastinya kesehatannya terjaga. Otomatis induk kita itu nyaman di kandang dan alhasil bisa menghasilkan telur yang banyak. Itu dia ya teman-teman, untuk 3 poin yang sangat penting sekali buat kita pahami dan buat kita pelajari, yang dimana kita bisa tarik kesimpulan. Yang pertama yaitu pakan protein tinggi, yang kedua indukan dan pejantan, yang ketiga adalah kesehatan. Jadi ini rangkaian 3 poin yang sangat penting sekali buat para peternak, khususnya sistem pembibitan. Harus mengetahui, harus mengerti agar perkembangan entoknya, perkembangan bisnis dan peternakannya itu semakin baik dan semakin bagus. Itu dia buat teman-teman semua yang baru menemukan channel Kang Roy, silahkan ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar teman-teman bisa belajar bersama Kang Roy Official tentang dunia bisnis, dunia peternakan. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi, salam sobat ternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.